seperti orang istinja dengan air. Itu namanya tahar. Jadi orang istinja dengan air itu namanya taharah. Wa ghusli saubi al-mutanajjis. Wa ghusli saubi al-mutanajjis. Membersihkan apa itu? Membersihkan baju yang kena najis. Namanya mutanajjis. Iya. Kalau kotoran namanya najis, memang najis. Baju kita suci, kemudian kena kencing, namanya apa? Mutanajjis. Namanya mutanajjis. Jadi apa? Baju yang kena najis, namanya mutanajjis. Bisa disuci enggak? Bisa dicuci, bisa ditaharah enggak? Bisa ditaharah. Bisa dicuci biar menjadi suci, bersih, suci, menjadi suci. Bukan hanya bersih, menjadi suci. Enak Pak menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki kasih kitab namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad. Baju najis, baju najis. Bisa diapain? Bisa dicuci. Yang najis bisa menjadi suci kalau disucikan. Nggak usah dibuang. Nggak usah digunting, cukup dicuci, suci. Tapi umat sebelum umat Nabi Muhammad nggak bisa, nggak bisa. Di kota qat'u maudhi'in najasah, kalau umatnya Nabi Muhammad nggak bisa disuci menjadi suci. Tapi kalau umat sebelum umat Muhammad bajunya kena najis gak bisa cuci, digunting. Digunting wajib, gak dibuang. Lah susah baju kan buang habis. Ntar jahit lagi, tambel sama yang lain. Berarti bukan gembel, bukan. Gembel itu orangnya, bukan. Emang bajunya, celananya, gamisnya, serbannya, sarungnya, kalau kena najis nggak bisa dicuci. Tapi cara mereka mensucikannya digunting yang kena najis. Berat apa enteng? Berat. Itu kalau baju. Kalau badan diseset, dikelet. Lah, sakit lah mana? Ada orang sakit. Dikelet, murun sakit. Ustaz ngomong baik. Lah ini kitabnya nih. Saya bacain ya. Qat'u maudhi'in najasah. Kudu dipotong tempat yang kena najis. Fa idza asabatin najasa sauba ahadihim, apabila salah satu di antara mereka bajunya kena najis, fa inna alai an yaqta'ahu, maka wajib baginya untuk merobeknya, mengguntingnya. Liyutahhirahu, baru jadi suci. Baru jadi suci. Wala yakfi ghaslahu, gak bisa dicuci doang, gak bisa.
Kayak kita nggak bisa dicuci doang, kudu digunting. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Bukhari. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Waqad za'ama ba'dhum, bahkan diklaim juga di antara para ulama, annau kana yajibu qat'a ma'asabut najasa walau kana fil jism, dan kudu dikelet, kudu diseset apabila najis yang kena badan mereka, nggak bisa dicuci, diseset. Wah ya Allah, berat apa enteng? Ya, ya Allah, ya Allah. Maka dikatakan dalam riwayat, kanu idza asabal baul, apabila kena kencing, jasada ahadihim, salah satu badan yang ada di badan mereka, qata'u, maka diseset, ma asabahul baul minhum, badannya kena kencing tadi. Coba itu. Wah. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad bisa dicuci, kagak perlu digunting, bisa dibasuh, dicuci badan kita, nggak perlu nggak perlu dikelet, borok mulu. Allah, jelas ini. Itu namanya apa? Taharah. Apa itu taharah? Izalatul najis, menghilangkan najis. Orang yang istinja berarti taharah. Orang yang mencuci bajunya yang terkena najis, itulah disebut dengan taharah. Yang ketiga, ma fi makna raf'il hadas. Ma fi makna raf'il hadas, yang searti dengan raf'il hadas. Apa raf'il hadas? Apa raf'il hadas? Mengangkat hadas. Ada taharah itu raf'ul hadas, taharah itu mengangkat hadas. Dan ada yang searti dengan raf'ul hadas. Apa itu? Kat tayammumi. Orang yang tayamum. Orang tayamum itu dalam taharah namanya seperti orang mengangkat hadas. Pak, orang kalau mengangkat hadas niatnya apa? Orang tayamum niatnya gimana niatnya? Niatnya gimana? Orang tayamum. Nawaitu tayammum listibahati fardis salah. Nawaitu tayammum listibahati fardis salah. Saya niat tayammum agar dibolehkan sholat fardu. Nggak ada kata-kata mengangkat hadas, lirafil hadas, nggak ada. Tapi saya tayammum agar saya boleh sholat dengan tayamum. Tidak ada kata-kata raf'i hadasin, nggak ada. Karena memang tayamum tidak mengangkat hadas. Tapi seperti kayak mengangkat hadas. Coba di sini. Wa wudu'i sahibi darurah, dan wudunya orang yang dalam kondisi darurat. Orang yang wudunya dalam kondisi darurat. Apa kondisi darurat di sini? Kasalisil bauli, kasalisil bauli, seperti wudunya orang yang beser. Namanya salisil baul. Ada nggak orang penyakit beser? Namanya apa bahasa Arabnya?
Salisil baul, orang beser. Orang beser, apa sih beser? Kencing mulu kan? Kencing mulu kan? Sholat nggak dia? Kapan wudunya? Orang beser itu wudunya kalau sudah masuk waktu. Nggak boleh orang beser itu wudu sebelum azan, nggak boleh. Kalau sudah waktu baru dia wudu. Bersih-bersih, cebok, istinja, toharoh. Baru apa? Baru sholat. Ustaz netes dulu, dituin, disumbat, ikat, plastik es kayak, pakai pempes, yang plastik es. Jadi habis tahara, habis cebok, pakai pempes. Adapun netes, dimaaf, tapi netesnya di pempes, bukan di sarung. Kalau sarung najis. Iya. Jadi mohon maaf ya, setelah proses tahara, cebok, istinja, udah semua keluarin, pempes. Adapun netes setelah wudu nggak ada masalah. Yang pasti netes. Ya, dimaaf sudah. Siapa yang mau begitu? Kan gak ada yang mau. Tetapi andai terjadi seperti itu, tetap wajib sholat. Jangan alasan tidak sholat gara-gara itu. Mudah-mudahan sehat insya Allah. Mudah-mudahan sehat insya Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Namanya salisil baul. Salisil baul, beser. Orang beser wudunya sudah waktu. Niatnya bukan nafil hadas, istibahah. Nawaitul wudu istibahah. Karena nggak keangkat hadasnya, masih kencing kan? Masih kencing, Pak, masih keluar. Makanya bukan orang beser niatnya bukan kayak bapak sehat, bukan. Niatnya nawaitul wudu'a listibahah fardis shalah. Saya niat wudu untuk dibolehkan sholat fardu. Kenapa? Karena hadasnya nggak keangkat. Karena hadasnya nggak keangkat, masih keluar. Tapi mau apa dikata? Orang sakit. Bukan berarti sakit kemudian nggak sholat. Ini yang seringkali orang alasan nggak sholat gara-gara sakit. Padahal kalau kondisi sakit kudu lebih sholat lagi. Udah sakit nggak sholat kan parah. Yang sehat aja disuruh, apalagi udah sakit. Nah, kalau biasanya kalau udah sakit kan lebih dekat ke sononya. Iya, itu bang kita kerja. Takutnya apa? Takut kagak ada lagi nggak sholat, itu yang kita ngeri. Kalau kagak ada kan pasti sholat kita nggak ada deh. Tapi kan enak kalau nggak ada udah sholat. Alhamdulillah bapak tadi habis sholat kagak ada, ya alhamdulillah. Walaupun meninggal tapi ada girang. Kenapa? Setelah sholat baru gak ada. Jelas ini? Gak ada masalah ya? Yang gak jelas boleh ditanya. Jangan diam baik, iya Pak. Mohon maaf ya, di karpet nih kadang-kadang bawa bocah. Gak tahu bocahnya kencing, namanya bocah, jangan diomelin. Kencingin nih karpet. Kencing anak kecil, dilap sama dia. Isi molto, hilanglah, wangi.
tetapi itu masih najis. Nggak bisa cuma dipel gitu nih, pakai topo. Apa topo? Lap, pakai lap. Bahasa sih topo. Kanebo. Yang sekarang kanebo dah. Ya, orang kita agak ada kanebo. Kanebo ada ya? Pakai kanebo ini. Dia apa namanya itu? Dilap. Wah, sip Ji, mantap dah. Udah wangi. Nah, kagak suci itu. Nggak suci. Nanti kita ketemu nanti babnya. Karena kalau sudah najis, itu nggak bisa digituin, dicuci. Kata-kata cuci itu apa? Diguyur, ngalir airnya. Nggak cukup dilap. Sama Pak, sama. Andai ada kotoran ayam di lantai rumah kita, najis apa enggak? Najis. Kemudian Bapak ambil tisu basah, diangkat tuh kotorannya dengan tisu basah. Kemudian ada lagi, Bapak ambil lap kanebo yang udah basah. Bapak apa ini? Bapak lap. Bersih nggak? Bau nggak? Udah enggak. Suci nggak? Enggak suci. Itu baru ainiyahnya yang hilang. Itu baru ainiyahnya, baru najisnya yang hilang. Hukum najisnya masih ada, namanya hukmiyah. Secara hukum masih najis. Secara hukum masih najis. Makanya mohon maaf, tidak bisa orang cebok pakai tisu basah, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa orang cebok pakai tisu basah, nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Kalau pakai tisu bisa. Tisu basah nggak bisa. Pakai tisu bisa. Iya, kata-kata tisu kering. Tisu basah nggak bisa. Karena kalau tisu basah itu ngerembet. Mohon maaf ya, di sini ya. Dilap ya. Kita pakai ke sini. Pakai lebar. Yang tadi mohon maaf cuma di sini, digosok nih, disosot. Set, sampai sini udah. Memang najisnya udah hilang. Najisnya udah hilang, udah kena tisu. Tetapi dalam hukum fikih namanya hukmiyah, secara hukum masih najis. Ainiyahnya udah gak ada, barangnya udah gak ada, udah keangkat. Tapi hukumnya masih hukum najis, namanya hukmiyah. Paham? Jadi bila mana di masjid ada kotoran di mana di karpet, angkat. Cukup yang kena najis aja cuci, nggak usah semua. Capek, berat ini. Lah iya. Jadi angkat, tandain yang kena najis. Buang najisnya, sikat, guyur, suci udah. Cukup yang terkena najis, nggak perlu semua. Kecuali pengen bersihin semua, silakan aja. Nah, kalau pada mau mah, kan awang lah berat. Jadi kalau lantai kita kena najis, sekali lagi, angkat najisnya, bersihin najisnya, mau pakai tisu basah, mau pakai apa, udah dilap pakai air basah, baru siram, baru suci. Harus dialirkan air di tempat yang terkena najis. Gitu Pak, jelas ya? Lagi ya, kanebo itu fungsinya dia kan menyerap, apakah itu sudah mewakili dengan mensucikan itu, mengangkat itu? Enggak,
Saya bilang tadi Pak, sama kanebo, tisu basah, itu ngangkat, hanya mengangkat najisnya, tapi tidak bisa menghilangkan najis yang masih ada. Secara kasat mata udah nggak ada, dengan dilihat oleh mata sudah nggak ada, tetapi dalam pulang masih dihukumkan najis tempat yang tadi ada najis. Maka disebut kata itu hukmiyah, secara hukum masih najis. Untuk toharoh mensucikannya harus dialirkan tempat yang terkena najis. Satu gayung ambil. Adapun aliran airnya suci, ambil lagi keringin, pakai lap yang suci. Suci bukan bersih, suci. Karena bersih belum tentu suci. Lap yang suci. Jangan lap yang tadi bekas sosot gitu, sosot lagi. Kecuali yang tadi bekas lap, cuci dulu pakai air. Baru dibilas, dialir, baru tuh dilap lagi kanebo yang sama. Begitu Pak. Jelas ya? Lagi. Ya, Abang. Airnya harus mengalir di cucinya. Iya. Harus. Nah, kalau bisa kan di rumah ayamnya. Teh ayam. Itu nggak suci Bang? Enggak. Bener. Saya ulang lagi ya. Nih, kena ya. Teh ayam nih, karpet. Tisu. Ya. Uang udah. Ambil deh. Kanebo. Masih najis Bang. Walaupun najis sudah nggak ada Bang. Syarat untuk mensucikan tempat yang kena najis harus dialirkan air. Baru setelah Abang ambil najisnya, kemudian dilap, disiram, suci. Jadi yang sehari ini kita salah nih, mohon maaf ya, di masjid. Ya, ini karpet apa namanya, lantai. Udah. Kemudian ambil tisu kering basah, baru dah. Set. Lalu kemana-mana najisnya. Yang tadinya sini doang karena udah dipel, oh ya kan, lebih bersih pakai kain, pakai wipol, pakai semua najis kemana-mana itu. Gara-gara situ jadi nyebar. Kenapa? Belum diguyur sudah dilap basah. Lalu kemana-mana aja situ. Padahal caranya kalau sudah gitu baru dilap suci. Kalau sudah diguyur, kalau sudah dialirkan air yang mengalir mustakmal suci sudah. Jelas? Itu kan sepele. Itulah fikih. Kita ini banyak disalah mendasar. Ya, kita sudah mendasar, banyak kesalahan di mendasar, di bawah, level bawah. Kita pengen ngaji tafsir tinggi-tinggi, bawah belum kelar. Ngaji tasawuf dalam-dalam, lah situ belum kelar. Sementara ini buat sehari-hari. Gitu Bang. Makanya di sini sepakat, udah kita ngaji dari bawah dulu. Yang atas level anak tangga dulu, bawah dulu nih. Itu masih banyak kesalahan di dalam situ. Kayak contoh ini. Ya enggak? Jelas ya? Ya, Abang ya. Kayak najis. Kalau kering enggak. Makanya bilang minta yang kering aja gitu. Iya. Iya. Kalau basah najis. Namanya tai apa itu bahasa Bang? Kering. Yang namanya tai semuanya najis. Tai burung. Iya. Kalau kering aman. Cicak jatuh kering aman, tinggal ambil aja. Ya, dah, lanjut ya. Lanjut. Paham ini? Orang beser perlu diingat, kasih tahu.
Wudunya kapan? Kalau sudah waktu. Jangan samakan sama orang sehat. Kalau orang sehat mau kapan baik wudu boleh. Zuhur jam 12 orang sehat. Jam 11 udah wudu, boleh nggak? Boleh. Kan dulu kita pernah di sini ngaji nih. Nanti pada hari kiamat, ketika digiring di mahsyar, ada orang-orang wajahnya kayak kaukabun. Apa kaukabun? Bintang kaukabun. Namanya kaukabun durriyun, seperti bintang yang berkilau. Bintang yang kedip-kedip berkilau. Para malaikat bertanya, apa sih amalan kalian sampai kalian wajahnya seperti bintang berkilau terang, nggak kayak yang lain? Apa kata beliau ketika dijawab oleh ditanya oleh malaikat? Kami ketika mendengar suara adzan, buru-buru kami tinggalkan kemudian suami. Ini orang yang begini nih, nanti pada hari kiamat wajahnya terang kayak bintang. Kenapa? Sigap sama sembahyang. Kerjaan ditinggal, ngobrol ditinggal, ngopi ditinggal. Ketika Allahu Akbar, buru-buru dia adzan, buru-buru dia wudu. Ada yang begini di sini, banyak ya, alhamdulillah. Udah banyak ya, udah banyak, cakep dah kalau udah banyak mah. Ya. Kalau saya girang kalau udah banyak, girang saya dengar ya. Banyak udah banget. Saya resep kalau begitu mah. Itu udah begini deh. Ya. Cakep dah. Berarti jauh kiamat, jauh dah. Jauh. Yang kedua kayak komarun. Bulan. Kayak bulan. Ditanya malaikat, apa amalan kalian? Punya wajah kayak komarun. Apa kata beliau? Kami sudah wudu sebelum adzan. Banyak lagi nih. Belum adzan udah wudu nih. Hah? Banyak juga. Tambah mantap lagi nih. Belum waktu udah wudu nih, cakep nih. Lah kerjaan berat lagi. Kayak komarun. Yang ketiga kayak Samsun, matahari. Letak pakai meleneng, jadi terang. Ada yang begini nih. Ditanya malaikat, siapa antum? Kami sudah di masjid sebelum waktu. Lah ini. Iya. Parbot. Nah, lo kalau kagak dia siapa yang mengajar? Itu. Matahari, amin insyaallah ya. Sampai mati begitu. Udah belum? Itu masalah. Di dalam doang belum wudu. Iya. Ada orang-orang, mohon maaf nih, azan dulu setelah baru wudu. Ngaco itu. Ngaco. Iya, itu singit itu. Karena orang azan itu udah wudu. Antenanya kalau lepak gitu. Wudu dulu baru adzan. Jangan kelar adzan baru wudu. Mana bang? Gua wudu ah. Ya. Jadi kalau pengen kayak komarun, udah di sini sebelum adzan. Dan mohon maaf, buang sifat sombong, buang sifat pengen dipuji, buang semua sifat ingin di alam. Itu penyakit. Penyakit. Itu namanya su'ul khuluq. Itu apa namanya? Su'ul khuluq. Akhlak yang jelek. Pengennya dipuji sama orang.
Su'ul khuluq. Boleh dicatat ini. Saya ulang lagi nih. Kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad. Kata Imam Yahya, Sayyidina Yahya bin Mu'ad, su'ul khuluq sayyi'atun. Su'ul khuluq sayyi'atun. Akhlak, sifat yang jelek itu satu kejelekan. Sifat buruk itu sayyi'atun, satu kejelekan, sudah kejelekan. La tanfa'u ma'aha, yang tidak ada manfaatnya dengan sifat buruk tadi, kasratul hasanat, sebanyak apapun kebaikanmu nggak akan manfaat. Ini yang kita ngeri. Kata Sayyidina Yahya bin Mu'ad, sebanyak apapun kebaikan yang kamu miliki nggak ada gunanya kalau sifatmu buruk. Allah, gimana kalau nggak punya kebaikan bersama sifat yang buruk? Kebaikanmu banyak pun akan tidak ada guna bila mana sifatmu buruk. Sifat pengen dipuji itu sifat jelek. Saya ulang lagi ya Pak ya. Saya ulang lagi nih Pak. Ini pernah saya sampaikan di sini, tapi kan Bapak sudah lupa. Untuk mengingatkan lagi, ada orang di zaman Nabi diceritakan, ya Rasulullah, si fulanah perempuan, nggak usah pakai inisial, nggak disebutin namanya, karena ini jelek. Kalau jelek jangan disebutin namanya. Bang, ada fulanah, tuh, perempuan. Bang, ada fulan. Siapa sih? Jangan disebutin siapa sih. Kalau disebutin namanya ngomongin orang, gibah. Iya. Ditanya, ya Rasulullah, ini fulanah. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia sholat. Cakep gak? Baik apa enggak? Hasanat enggak? Hasanat dong, kebaikan kan? Tapi kata yang bercerita, tapi orang ini sayyi'atul khuluq, sifatnya jelek ya Rasulullah. Siang berpuasa, malam dia ibadah, tapi punya perangai jelek. Apa sih? Tu'zi jironah, suka nyakitin tetangga, suka nyakitin temen, suka nyakitin saudara. Gimana nyakitinnya? Bilisannya, mulutnya ya Rasulullah. Kalau ngomong kagak ngenakin, kalau ngomong nyelkit, kalau ngomong nyakitin. Gimana ya Rasulullah? Orang model begini nih. Ditanya nih, bagaimana kalau orang model begini ya Rasulullah? Nabi itu nggak pakai enggak. Apa kata Nabi? La khaira fiha. La khaira fiha. Perempuan itu gak ada bagusnya. Gak ngaruh tuh, sholatnya gak ngaruh tuh, gak ada bagusnya. Kalau kita bagus sih, sayang. Kalau kita kan gitu, cakep sih, tapi sayang. Enggak, la khaira fiha, gak ada bagusnya. Dia min ahlinna. Hiya min ahlinna. Kalau mati begini akan menjadi penduduk neraka.
Tuh. Itu Pak ngeri. Jelas ini? Jelas gak? Mudah-mudahan. Tadi bagus tuh Komarun, Mbak Samsun, kan cakep. Tapi kalau kita mohon maaf ya, berada di masjid dan merasa kita orang yang paling suci di antara yang lain, itu ya bahaya. Kalau kita sudah di masjid merasa orang lain gak kayak kita, itu yang bahaya. Ada sifat ujub, sifat kagum dengan diri kita sendiri. Itu yang bahaya. Itulah penyakit yang dapat menghabiskan kebaikan kita, sebagaimana cuka yang menghabiskan madu yang enak, madu yang indah, madu yang manis, madu yang bisa sehat akan rusak ketika bersentuhan dengan cuka. Maka ibadahmu akan habis ketika disentuh dengan perangaimu yang buruk. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Perangai yang buruk dapat menghancurkan ente punya amal, sebagaimana cuka yang menghabiskan madu yang manis. Jelas ini? Insya Allah. Ya? Ini lagi? Ya, Pak. Obatnya? Obat apa ini? Bagaimana sul khuluq? Obatnya satu, ada pada diri sendiri. Ada. Yang kedua, sering hadir taklim. Bagaimana Anda akan mengobati penyakit yang Anda miliki dan menemukan formula obatnya kalau Anda tidak tahu di sini? Coba lihat. Sifat inimu, sifat inimu, sifat inimu akan menghabiskan kebaikanmu. Kita yang punya penyakit kan sadar kita ada itu di situ. Kita yang itu gua ya Allah, itu gua ya. Mulut gua kadang-kadang nyakitin mulut, ya Allah, astagfirullah, kan gitu. Disadarkan di waktu lewat pengajian. Ketika sudah disadarkan, sudah diberikan maklumat, sudah diberikan ilmu, tinggal inti mau berubah apa enggak. Ngajinya sudah, dikasih tahunya sudah, dikasih ilmunya sudah, dikasih pengetahuan sudah, tinggal kembali inti. Itu obat mau diminum enggak? Penyakit udah ada nih, obatnya udah dikasih, mau diminum enggak? Bagaimana akan sembuh dari penyakitmu? Obat yang ada nggak diminum, pakai obatnya, pakai obatnya. Begitu Pak. Jadi katanya, iya Pak. Iya, Pak. Itu bukan kalau pengetahuan itu, tapi dengan amalan apa bilang semua yang sudah. Oh nggak bisa Pak. Saya bilang tadi, kembali kepada kita pribadi, ya, kembali kepada kita pribadi, mau sembuh atau tidak. Sering-sering hadir di pengajian untuk mengetahui penyakit kita. Kemudian apa lagi? Banyak zikrullah, banyak sholawat, banyak baca Quran, banyak sholat taubat. Iya, itu amalan yang bisa mengkikis. Namun segala sesuatu kembali kepada kitanya, pelakunya ini mau sembuh apa enggak. Kalau obat banyak dari obat paten pun enggak akan bisa ngaruh tanpa diminum. Oh obatnya sholawat, nah, kalau nggak dibaca, obatnya Quran kalau nggak dibaca, semuanya obat tadi dipakai, diminum sambil niat kuat. Kenapa? Karena Allah Tuhanmu tidak akan mau merubahmu kalau kamu tidak mau merubah. Begitu kan? Allah Tuhanmu tidak akan merubahmu kalau kamu sendiri tidak mau merubah. Adat masih begitu aja, karena dia nggak mau berubah. Haji tuh, iyalah haji sampai hajinya disalahin 2 kali tuh, haji lagunya masih begitu baik tuh. Adat masih intelek banget. Karena dia, padahal haji itu dapat merubah kalau dalam haji dia mau benar. Jadi dia belum mau benar. Di haji masih sombong. Padahal orang mau haji, orang di sana mesti buang sombongmu.
Kalau ingin menjadi haji yang mabrur, dan buangnya bukan hanya di sana, sepulang pun harus lebih, udah dikikis. Buang di sana, praktek di sini. Semua buang, sifat sombong, mau ujub, mau haji. Orang haji. Fala rafas, wala fusuk, wala jidal. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh sifat sombong, gak boleh berbuat kotor, berbuat, bersikap, berucap, gak boleh kotor di sana. Belajar sana tuh selama 40 hari untuk diamalkan seumur hidup setelah pulang haji. Lembaga tarbiyah 40 hari di haji, ilmu daurah 40 hari itu untuk dipakai sepulang dari haji. Banyak banget Pak orang sombong di sana langsung dibayar sama Allah dengan kesombongannya. Banyak itu. Banyak orang Bapak kalau dengar cerita-cerita orang haji, Bapak akan dapati banyak Allah langsung buktikan di sana. Saat kesombongan muncul, Allah, jangan sombong, ini rumah Allah. Tuhan yang sombong, Allah pantas sombong, yang maha sombong boleh. Allah cukup, Allah yang sombong. Inti hambanya Allah nggak boleh sombong. Langsung di situ dibuktikan, sombong apa sih lo? Begitu Pak. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Ustaz, ini kelarnya kapan? Jangan pakai nanya kelar udah. Ya, ini satu lebaran belum beres-beres. Apa-apa ya Pak ya, pelan-pelan ya. Lanjut Pak. Fa innal hadasa, maka sesungguh hadas itu, maka sungguh hadas itu la yartafi'u, tidak terangkat, fihima, di dalam keduanya, di dalam apa itu? Tayamum dan wudunya orang yang dalam kondisi darurat. Orang tayamum tidak mengangkat hadas. Makanya nawaitu tayamum listibahah, saya niat tayamum agar diperkenankan, agar dibolehkan. Sholat fardu tidak harus bahasa Arab, udah bahasa Indonesia aja. Kalau ribet nanti kan ribet, istibah apa ya lah, akhirnya kagak tayamum, mikirin tayamumnya. Udah bahasa Indonesia aja, saya niat dalam hati, saya niat tayamum agar dibolehkan sholat fardu. Bisa kalau bahasa Indonesia kan. Nah kalau bahasa Arab kan kita bukan orang Arab, mikirin istibah, kata-kata istibah kagak nemu ini. Iya, orang nemu apa sih ya? Iya, kalau bahasa saya niat tayamum biar boleh dah, biar diboleh, biar apa aja boleh. Bahasa dibolehkan, diperkenankan, diizinkan, silakan. Ada masalah. Ambil gampang saja. Jelas ya? Ambil mudah saja. Jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit. Akhirnya gara-gara rumit sulit nggak sholat. Dasar malas udah ada, plus dibikin susah. Gua ngaji jadi susah ini. Gua kagak ngaji kagak susah dulu. Habis ngaji tambah susah gua. Iya, mana pusing. Dan gua nggak sebayang kalian dah. Begitu. Itu ya. Ya Pak. Itu tadi hanya untuk sholat itu saja. Kan sholat itu 55 kali, jadi artinya sebelum dia hilang itunya, tetap tayamum itu yang sholat berikutnya tayamum lagi gitu. Tayamum ya Pak ya. Tayamum itu hanya bisa dipakai satu kali sholat wajib. Adapun sholat sunnah tidak terbilang. Silahkan sebanyak apapun sholat sunnah, nggak perlu tayamum lagi. Contoh, sholat isya nih, habis isya ba'diyah, nggak usah tayamum lagi. Habis ba'diyah taraweh, cukup dengan satu tayamum, satu wajib, dan untuk beberapa sholat sunnah silahkan. Habis sholat wajib
boleh dilanjutkan dengan sholat jenazah, ada masalah, nggak usah tayamum lagi. Tapi beda kalau untuk khotib, dia tayamum untuk khotib, tayamum untuk sholat. Karena dua wajib tuh, khutbah kewajiban, sholat kewajiban yang lain. Untuk khotibnya, untuk jamaah nggak usah. Nah, jelas? Begitu Pak. Kalau untuk baca Al-Quran Sama. Kalau Pak Haji habis sholat maghrib, kemudian dia maghrib, lanjut baca Quran, nggak perlu tayamum lagi. Cukup dengan tayamum tadi. Namun bila mana datang waktu isya, walaupun belum batal, tak wajib tayamum lagi untuk sholat isya. Begitu. Jelas ya? Apa mulai? Oh garuk, saya kira mau nanya. Saya kira ini. Oh, maaf, saya kira mau nanya. Garuk. Iya. Oke ya. Udah, jam 6. Alhamdulillah. Ya namanya nutur dikit-dikit. Kalau saya kayak di santri di pondok udah banyak Pak. Lah Bapak nggak paham nanti. Bapak udah paham. Lah lupa, maur semua Pak, maur semua. Kalau saya ngajar kayak ngajar anak pondok, ya kan, ayo Pak terjemahin dah. Paham, lanjut terus. Udah beres sudah ini segini. Paham, saya jamin orang paham. Ya, Bapak bukan anak pondok, ini juga udah banyak pikiran. Kan bukan ngaji doang pikirannya. Pikiran banyak nih. Token bayaran, iya, listrik, sekolah anak di pondok, belanja pagi ini, udah banyak dah. Untuk masih ngaji masih cakep banget deh nih. Ya mudah-mudahan pada sehat, pada panjang umur, semangat ibadahnya. Ya dan saya sebelumnya terima kasih banyak kepada sudah beberapa orang yang datang dari sini membantu pembangunan kelasnya anak yatim dan apa yang sedang saya bangun. Ya, makasih banyak kepada Bapak yang telah datang. Semoga yang telah datang Allah ampunkan dosanya, Allah salahnya, Allah ganti yang sudah keluarnya. Ya, jadi ikhlas menjadi amal nanti di akhirat, amal yang jariah yang terus mengalirkan kepada orang-orang tersebut sekalipun orang tersebut sudah tidak ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.